Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asatidz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mulia ini, alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka, untuk kembali bisa berhadir dalam majelis kita ini, untuk kembali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, ya, teman-teman solihin dan solihat ini, insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pada umatnya, dan juga kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak Nabi, untuk menteladani Nabi, mencontoh Nabi dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kemudian pada hari ini kita masih berada dalam majelis yang sama. Kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan pendidikan ini, bagaimana cara Nabi mengajarkan para sahabat, kemudian bisa kita contoh, bisa kita aplikasikan dalam cara mengajar kita kepada anak-anak kita. Kalau saya tidak salah itu sudah di nomor 77 Ustaz ya. Ya, hadis yang ke-77. Kayaknya panas ini ya. Udah mulai kipas-kipas kayaknya ya. Ya. Saya ingin bertanya, di antara semua pohon-pohon yang kita tahu, di antara semua pohon yang pernah kita lihat, pohon apa yang tidak pernah gugur daunnya? Hah? Pohon apa yang tidak pernah gugur daunnya, tidak pernah jatuh daun-daunnya? Pohon mangga? Enggak. Hah? Pohon apa? Kaktus itu enggak ada daunnya. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Ada yang lain? Banyaklah. Ya, semua pohon itu pasti jatuh daunnya kecuali pohon kurma dan sejenisnya. Pernah lihat pohon kurma, Ustaz? Nggak pernah. Lihat pohon kurma aja nggak pernah, apalagi lihat daun-daunnya jatuh gitu, Ustaz. Tapi seperti itulah, pohon kurma dan sejenisnya itu tidak pernah jatuh daunnya. Yang diambil hanya buahnya. Ya. Asatidz bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya melemparkan satu pertanyaan, ini sebagian dari kita mulai berpikir,
Pohon apa kira-kira ya? Pohon pisangkah? Apa pohon mangga? Atau pohon rambutan? Kita mulai pikir ini, mulai belajar dari sebuah pertanyaan. Maka kalau kita lihat cara belajar para ulama itu kadang dari tahun ke tahun itu berubah-ubah. Dulu pada generasi awal itu ada yang menghafal matan misalkan. Ada yang menghafal matan fikih, matan takrib, matan abi syuja, itu dihafal matannya. Yang belajar hadis, matan zubat dihafal. Yang belajar tajwid, kita matan tuhfahnya kita hafal. Yang belajar nahu, matan alfiyahnya kita hafal. Dan semuanya menghafal matannya. Sudah. Lalu begitu zaman menghafal matan ini selesai, muncul zaman baru, belajar dari syarah matan. Matan yang sudah ada itu disyarah, dijelaskan. Syarah Tuhfatul Atfal, syarah matan Zubat, syarahnya Alfiyah, syarahnya matan Abi Syuja, syarahnya, terus mempelajari syarah dan sebagainya. Lalu begitu para pensyarah ini mencapai puncaknya, ya, itu belajar melalui syarahnya dari syarah lagi, penjelasan dari penjelasannya lagi, ya. Itu namanya hasyiyah. Jadi ada matan, kemudian ada syarah, kemudian hasyiyah. Hasyiyah Bajuri, hasyiyah Sawi, hasyiyah, terus hasyiyah semua. Hasyiyah itu syarah di atas syarah, penjelasan di atas penjelasan. Belajarnya dari situ, ya. Artinya zaman menghafal matan sudah mencapai puncaknya, kemudian zaman syarah ini sudah mencapai puncaknya, syarah di atas syarah mencapai puncaknya. Lalu muncullah zaman baru, orang belajar itu melalui pertanyaan. Maka tidak jarang kita lihat orang belajar fikih itu dari kitab-kitab fatwa, ya. Dia bisa fikih itu dari kitab fatwa, belajar dari pertanyaan seputar tauhid, pertanyaan seputar fikih, pertanyaan tentang tajwid, pertanyaan tentang ulumul Quran dan sebagainya. Dan kadang itu lebih mudah dicerna. Kita bisa mudah belajar dari sebuah pertanyaan, ya kan? Dari sebuah masalah. Nah, ini yang pernah jadi mahasiswa nih, tulis skripsi, yang pertama sekali ditanya apa? Permasalahannya apa ini? Ya. Kalau nggak ada salah, cari masalah gitu. Harus ada latar belakangnya, ada permasalahannya, ya. Kemudian sepanjang kita menulis tesis ini, menulis skripsi ini, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tadi, ya. Maka kelas yang kita mulai itu harusnya seperti itu, ya. Jadi lontarkan satu pertanyaan, buat anak-anak ini penasaran. Kemudian sepanjang kelas kita itu hanya menjawab pertanyaan di awal yang tadi. Meskipun ujung-ujungnya nanti kita yang bertanya, kita juga yang jawab. Kita yang nanya sendiri dan kita juga yang menjawab sendiri. Dan inilah yang dipraktek oleh Nabi kita. Ya. Kadang mungkin mudah kita menerima informasi terus seperti itu, menerima informasi. Ya. Tapi kadang bertahan nggak lama. Tapi kalau dengan metode tanya jawab, kita berinteraksi dan sebagainya, ini kadang lebih membekas bagi peserta didik kita atau bagi kita sendiri, ya. Jadi kami dulu pernah dibuat kaget dengan satu ujian. Kalau mata kuliah yang lain itu kita disuruh menjawab. Seingat saya itu di tahun ketiga, saya 3 tahun
Berarti 6 semester ikut ujian, semuanya jawablah pertanyaan ini. Bagaimana ini? Apa alasannya? Terus sebutkan. Terus seperti itu pertanyaan. Tiba-tiba ada satu mata kuliah, modelnya buatlah pertanyaan, bukan jawablah pertanyaan. Semuanya bingung. Karena kenapa? Karena kita dilatih untuk menjawab pertanyaan ini. Kita udah siap-siap ini. Besok pertanyaan seperti ini, besok pertanyaan seperti ini, besok pertanyaan seperti ini. Tiba-tiba di ruang ujian, pertanyaannya adalah buatlah pertanyaan tentang ini. Bingung gak kira-kira? Bingung. Kadang kita lebih mudah menjawab pertanyaan daripada membuat pertanyaan. Ini di dalam kitab ini ada 10 bab, misalkan ada 10 bab. Ya. Pilihlah 3 bab di antara 10 bab tersebut dan buatlah pertanyaan. Dan pertanyaannya bukan apa dan sebutkan, bukan juga bagaimana. Ya, ya mungkin antum paham ya bagaimana membuat pertanyaan ketika ujian itu mikirnya lama itu. Ini pertanyaan seperti apa, kemudian nanti jawabannya seperti apa. Ya, maka kita memulainya dengan sebuah pertanyaan. Ya. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bahkan di dalam Al-Quran juga seperti itu. Kita buka surat Al-Baqarah misalkan, begitu banyak ayat yang dimulai wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka an syahril haram wa yas'alunaka, terus seperti itu. Artinya dimulai dengan pertanyaan. Ya. Tapi ada adabnya. Yang bertanya juga harus ada adabnya, yang menjawab juga harus ada adabnya. Ya. Ya, yang bertanya harus ada adab. Maka pertanyaan yang disampaikan itu harusnya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pemahaman, agar kita tahu, tidak ada dengan tujuan yang lain. Karena ada tuh yang bertanya tapi tujuannya macam-macam. Ini ada belum bertanya gitu kan. Ustadz, kenapa ya hati saya itu jadi tenang sekali setiap kali saya pergi umroh? Dia bertanya ini, tapi dia ingin kasih tahu kepada semua jamaah bahwasanya dia baru pulang umroh gitu. Kenapa setiap kali saya sholat di depan Ka'bah itu rasanya tenang gitu? Ini pertanyaan untuk pamer. Ya kan? Ustadz, kenapa saya hidupnya kok bahagia gitu? Apa jangan-jangan karena setiap bulan saya menyantuni anak yatim misalkan? Ini untuk riya gitu. Ini ada banyak yang seperti itu. Ya wallahu a'lam. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Di balik pertanyaannya, apa karena saya sering sedekah? Kenapa Ustadz wajah saya berseri-seri? Apakah karena saya sering tahajud misalkan? Ini kan adab dalam bertanya. Ataupun ada yang bertanya untuk litujadila bihil ulama, untuk ya kita sudah tahu sebenarnya. Tapi tetap kita tanya, Ustaz kenapa seperti ini? Ya seperti ini. Nah kenapa nggak seperti itu? Ini seperti ini. Setahu saya seperti ini. Ini yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab gitu. Tapi tetap ditanya. Ada juga yang bertanya iseng aja gitu. Ya kan? Jadi kadang pernah suatu saat Umar bin Khattab itu marah, menanyakan sesuatu yang tidak penting. Ya ayyuhalladzina amanu gimana? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan pernah menanyakan sesuatu yang ujung-ujungnya menyusahkan bagi kita. Ini kita bertanya tapi kadang menyusahkan. In tubdalakum, ketika dijawab oleh Nabi, tasukum, malah membuat kita menjadi susah. Oh hari ini kita belajar fikih tentang bab wudu gitu misalkan.
bab wudu, sah atau tidak sahnya wudu misalkan, ya, harus sampai air kepada anggota wudu dan sebagainya. Kita membasuh wajah bagi laki-laki yang memiliki jenggot harus di sela-sela jenggotnya misalkan. Tiba-tiba ada yang tanya, Ustadz gimana seandainya ada wanita yang berjenggot? Ada nggak? Ada, tapi kan jarang. Saya nggak tahu ada apa enggak gitu. Tapi ditanyakan. Ini zaman dulu pertanyaan seperti ini menyusahkan gitu. Ya, maka adab dalam bertanya itu memang benar-benar kita murni untuk mendapatkan informasi, murni karena kita memang tidak tahu. Bukan untuk iseng, bukan untuk pamer, bukan untuk apa. Ya, dan sebagainya. Ya. Maka boleh kita mulai kelas itu dengan pertanyaan. Kemudian sepanjang kelas itu kita menjelaskan pertanyaan yang di awal tadi. Maka hari ini kita nggak belajar tentang pohon kurma, walaupun tadi saya tentang pohon kurma gitu, enggak. Ya. Di hadis yang nomor 77, waqala Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya Ibnu Hibban itu mengatakan bitartibil amir ala Iddin al-Farisi, dengan susunan kalimatnya, karena ini redaksi banyak, redaksinya macam-macam, maka yang dipilih dari Alauddin Al-Farisi. Fi dzikril khabar ad-dali ala ibahati ilqa'il alim ala talamidhihi al-masail. Jadi ini kita dapatkan dalam bab al-khabar ad-dali ala ibahati ilqa'il alim, bahwasanya seorang guru diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan kepada muridnya. Seorang guru yang dianjurkan untuk menyampaikan permasalahan kepada muridnya. Ya, cari masalah dulu, cari soal-soal dulu. Ya. Sehingga anak-anak ini tidak merasa bahwasanya soal itu hanya ditanya ketika kita ingin diuji. Pertanyaan itu bukan untuk menguji kita, bukan. Jadi sekarang anak-anak itu kadang nggak ada yang bertanya, ya. Ataupun mereka itu takut ditanya. Ya tadi, karena kita masih menganggap pertanyaan itu adalah untuk menguji seseorang. Padahal pertanyaan itu bukan untuk menguji, tapi untuk kita mendapatkan wawasan, untuk mendapatkan ilmu gitu. Ya, bukan untuk menguji. Allati yuridu ayyu'allimahum iyyaha ibtida'an wa hathuhu iyyahum ala misliha. Jadi seorang guru diperbolehkan untuk menanyakan kepada muridnya permasalahan-permasalahan, pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengajarkan mereka juga untuk aktif bertanya. Tapi dengan adab-adab tertentu bagi yang bertanya ataupun bagi yang menjawab. Ini kadang kita sudah jam 12 ini, jam 12. Baik anak-anak kita sudah selesai, ada yang bertanya, semuanya bengong. Gak ada satupun yang bertanya. Ini kenapa? Kalau nggak ada yang bertanya, maka ustazah yang akan bertanya gitu, baru gak repot, nah, kan gitu, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Kita lemparkan pertanyaan kepada mereka, lalu pertanyaan tersebut kita jawab sendiri. Ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syams. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syams, ketika tergelincir matahari sudah masuk waktu zuhur, Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid. Fa shalla lahum salataz zuhr. Lalu di sana, di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur.
Falamma sallama qama 'alal mimbar. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan berdiri di sana. Fadzakara sa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara sa'ah. Ma mana sa'ah? Apa arti sa'ah itu? Jam. Kam sa'atul ana. As-sa'ah artinya al-qiyamah. Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat. Wa dzakara anna qablaha wa dzakara anna qablaha umuran izaman summa qala. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tetapi beliau memberikan tanda-tanda datangnya kiamat. Umuran izaman, ada banyak hal-hal yang besar yang akan terjadi, ada tanda-tanda yang besar yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat yang kita sudah tahu. Ya, kiamat besar. Adapun tanda-tanda kecil itu sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang itu masih berlanjut. Summa qala, dan di sini yang penting, man ahabba ay yas'alani an syai'in falyas'alani anhu. Barang siapa yang ingin menanyakan tentang sesuatu, falyas'al, maka tanyalah. Barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, maka tanyalah. Tentang apapun, tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya, tentang apapun itu, bertanyalah, maka Nabi pasti akan menjawab. Ya kan? Maka kita sampaikan, anak-anak yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Nah, ini kan hening itu, nggak ada yang bertanya. Maka kalau kejadian seperti itu, silahkan antum tanya pertanyaannya sendiri, kemudian dijawab sendiri. Barangkali ada hal yang ingin kita sampaikan dan hal itu penting, tapi tidak terbesit di dalam pikiran anak-anak kita, misalkan. Ya kan? Atau Nabi juga seperti itu. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, bertanya tentang sesuatu dan beliau jawab sendiri, berarti hal itu penting dan mungkin para sahabat ini tidak bertanya. Takutnya kalau tidak ditanya, atau kalau Nabi tidak bertanya sendiri, maka para sahabat tidak bertanya. Maka kita kalau tidak bertanya dengan diri kita sendiri, maka kadang-kadang anak juga tidak bertanya gitu. Ya. Makanya tadi ada orang yang belajar itu melalui pertanyaan. Ya. Antum kalau membaca sebuah buku apapun itu, biasakan buat pertanyaan di pinggir-pinggir buku tersebut. Baca kitab, buatkan pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah ditanyakan oleh orang lain. Apapun itu, tulis di sini. Kenapa seperti ini? Bagaimana ini? Apa ini? Di mana ini? Ditulis di pinggir kitab kita. Pertanyaan-pertanyaan. Ya. Karena kadang pertanyaan tersebut juga akan mewakili pembahasan yang dibahas di dalam buku tersebut. Jadi tanyalah diri kita sendiri. Meskipun kadang pertanyaan itu pertanyaan yang mustahil. Ya, ditanya kepada diri sendiri. Ya. Man ahabba ay yas'alani an syai'in falyas'alani anhu. Barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, silakan tanya, kata Nabi. Ya. Kita sudah selesai sholat dan Nabi di atas mimbar sudah selesai menjelaskan tentang hari kiamat dan juga menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa haddathtukum bihi ma dumtu fi maqami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, seandainya antum bertanya, selama Nabi itu berdiri di atas mimbar, maka pasti akan dijawab, madum tu fi maqami. Ya. Pasti akan ditanya. Tanyalah tentang keimanan. Ya. Tanyalah tentang
tentang Islam, dan seterusnya. Faqala Anas bin Malik, kemudian dalam keadaan seperti ini itu jadi tegang, karena tidak ada satu orang pun yang bertanya. Ya, tidak ada satu orang pun yang bertanya. Padahal Rasulullah berharap ada orang yang bertanya. Fa'aktsaran nasul buka'a hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqul saluni saluni. Ya. Karena keadaannya sedikit tegang, kan agak tegang ini. Ada yang disuruh tanya, nggak ada yang tanya. Jadi agak tegang. Nabi mulai tegang, para sahabat juga mulai tegang. Akhirnya para sahabat ini menangis. Alasan yang menangis kenapa? Karena bagaimana cara Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat, bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Mereka menangis. Tidak ada yang berani bertanya. Lalu Nabi mengulang-ulang, saluni, saluni. Bertanyalah tentang apapun. Karena tidak ada yang bertanya, maka muncullah seseorang. Faqama Abdullah bin Hudzafah. Kan gak ada yang tanya nih. Tidak ada yang bertanya tentang keimanan, tidak ada yang bertanya tentang hari akhir, gak ada yang bertanya. Maka muncullah seseorang yang bertanya di luar tema. Kan ada gitu untuk mencairkan suasana gitu ya. Bertanya dia di luar tema. Faqama Abdullah bin Hudzafah. Abdullah ini faqala man abi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah bapakku ya Rasulullah? Ini kan gak ada kaitannya dengan hari kiamat, gak ada kaitannya dengan tanda-tanda hari akhir. Dia bertanya tentang nasabnya. Ya tapi alhamdulillah daripada gak ada yang tanya. Kan ada gitu anak-anak kita gitu, ada yang bertanya, enggak ustazah jam berapa kita istirahat gitu. Jam berapa kita pulang gitu. Pasti ada satu seperti itu, ya kan? Nah itu si Abdullah bin Hudzafah itu ya. Faqala ya Rasulullah man abi, wahai Rasulullah, siapa bapakku, siapa ayahku wahai Rasulullah. Karena selama ini Abdullah bin Hudzafah ini tidak mengetahui siapa bapaknya, siapa ayahnya. Bahkan dikatakan seandainya pada saat ini, seandainya Rasulullah menjawab bahwasanya bapakmu adalah seorang budak yang sangat hitam dan sangat jelek, maka dia pasti akan percaya, karena yang disampaikan itu adalah, karena yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Ya. Seandainya. Ya. Faqala abuka Hudzafah. Jadi namanya Abdullah bin Hudzafah, Abdullah anaknya Hudzafah, maka bapakmu adalah Hudzafah. Lalu Nabi menjawab, ayahmu adalah Hudzafah. Ini hadisnya kok sama Ustaz? Ya ini hadisnya sama nih kayaknya. Maka Hudzafah bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan tema. Jadi sebenarnya adab kita dalam bertanya, yang pertama, tanyalah yang sesuai dengan tema pembahasan pada saat itu. Ini hari ini kita belajar matematika tentang tambah-tambah, maka tanyalah tentang tambah-tambah. Oh hari ini kita belajarnya tentang dasar-dasar keimanan misalkan. Maka tanyalah tentang dasar-dasar keimanan. Jangan bertanya di luar tema. Ini salah satu adab nih sebenarnya. Ini kita pelajarannya bahasa Indonesia. Tanya tentang bahasa Indonesia, jangan tanya tentang bahasa Inggris. Ya. Ini adab yang bertanya.
Dan adab yang ditanya juga seperti itu. Harusnya kalau ditanya tentang bahasa Indonesia, maka yang dijawab juga tentang bahasa Indonesia. Ini adab yang menjawab. Kalau yang ditanya tentang keimanan, maka yang dijawab juga tentang keimanan. Kadang ada orang yang ditanya itu satu pertanyaan, tapi dia yang dijawab itu 3. Yang ditanya itu kadang pertanyaan tentang fikih misalkan, tapi yang dijawab itu sampai ke mana-mana. Ya. Ada sekarang ini, ya, ada orang-orang yang bahkan ketika ditanya satu pertanyaan, dia jawabnya berapa? 3, ada yang lebih malah. Padahal dulu para ulama itu sangat takut ketika ditanya pertanyaan. Artinya kadang ketika ditanya itu 10 pertanyaan, yang dijawab itu paling berapa? 3. Ketika ditanya itu 20 pertanyaan, yang dijawab itu paling berapa? 4. Sisanya apa? Wallahu a'lam. Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Dan itu bukan aib. Kita sampaikan di kelas ini, Ustadz tidak tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti besok kita cari tahu, ya. Jadi ada utusan dari Maghrib, dari Maroko, itu datang ke kota Madinah. Itu ingin bertanya kepada Imam Malik tentang masalah agama, tentang masalah masyarakat yang ada di Maroko, Maghrib. Dia membawa lebih kurang 62 pertanyaan. 60 pertanyaan dibawa nih. Perjalanan 6 bulan dari Maroko ke Madinah. Sampai di Madinah, bertemu dengan Imam Malik. Diajukan pertanyaan, wahai imam ini pertanyaannya, wahai imam ini pertanyaannya, wahai imam ini pertanyaannya. Yang dijawab berapa? Yang dijawab itu kalau nggak 5, ya 6. Sisanya wallahu a'lam, sisanya tidak tahu. Wahai Imam Malik, apa yang aku sampaikan kepada kaumku nanti seandainya aku kembali kepada mereka? Aku datang ke kota Madinah membawa pertanyaan dari mereka, dan pulang dari kota Madinah dan pertanyaan itu belum terjawab. Hanya 6 pertanyaan yang terjawab, hanya 5 pertanyaan yang terjawab. Apa yang akan aku sampaikan kepada mereka? Imam Malik mengatakan, sampaikan kepada kaummu bahwasanya Malik itu tidak tahu. Malik itu tidak tahu. Artinya bukan sebuah aib kalau kita mengatakan wallahu alam. Ini salah satu adab orang yang ditanya lah gitu, ya. Jadi yang bertanya juga tahu diri, ada adab-adabnya. Yang ditanya juga harus ada adab-adabnya, ya. Maka Abdullah bin Hudzafah ini bertanya kepada Rasulullah SAW di luar tema, hal yang tidak berkaitan dengan hari akhir, ya. Dia bertanya, man abi ya Rasul. Ya Rasulullah, siapa ayahku wahai Rasulullah? وروى هذا الحديث أيضا البخاري ومسلم ولفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. Ini sama. Bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan lafaznya itu diambil dari Muslim, diambil dari Sahih Muslim, karena variasinya itu banyak sekali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghati syamsu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau ketika tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur. Fasalla lahum salat az-zuhri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama para sahabat. Falamma sallama qama 'alal mimbar. Begitu selesai salam, beliau berdiri di atas mimbar. Fadzakara sa'ah, kemudian menyebutkan tentang hari kiamat. Wa dzakara anna qablaha umuran izaman, dan juga menyebutkan bahwasanya sebelum terjadinya kiamat itu ada tanda-tandanya, ada hal-hal besar yang terjadi sebelum terjadi kiamat.
Summa qala man ahabba ay yas'alani an syai'in falyas'alani. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang ingin menanyakan sesuatu kepadaku, maka tanyalah. Ya. Jadi kita lemparkan pertanyaan kepada anak-anak kita. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Jangan tunggu mereka bertanya. Sampaikan pada siapa yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya. Jadi berikan kesempatan untuk mereka. Fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadha. Maka demi Allah, la tas'aluni an syai'in, dan tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami, kecuali aku akan menjawab tentang pertanyaan tersebut ma dumtu fi maqami, selama di atas mimbar ini. Ya. Jangan nanti begitu keluar kelas baru ditanya. Ya. Tanyalah di kelas, agar yang lain juga bisa paham, agar yang lain juga tahu, kecuali itu hal-hal yang sifatnya rahasia, hal-hal yang sifatnya privasi dan sebagainya. Tapi ketika hal-hal yang sifatnya umum dan kita ingin bertanya, ya tanyalah di dalam kelas, tanyalah di dalam majelis, agar kita tahu, agar kita paham, dan yang lainnya juga ikut paham. Jadi jangan malu bertanya. Summa qala Anas fa aktsara an-nasul bukaa hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercerita tentang hari kiamat, seakan-akan kiamat itu terjadi di hadapan mereka. Seakan-akan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri ketika Rasulullah berbicara tentang kiamat. Nah, jadi begitu hebatnya Nabi ketika menyampaikan sesuatu seakan-akan nyata. Ya kan? Jadi dulu itu pelajaran yang paling menarik bagi kami itu pelajaran sejarah. Mungkin saya pernah cerita ini. Pelajaran sejarah. Menariknya kenapa? Bukan karena pelajarannya, tapi karena guru yang mengajarkan sejarah itu benar-benar totalitas dalam mengajarkan kepada kami. Itu semua alat peraganya dibawa. Ya. Kemudian di papan tulis ini itu digambarkan bagaimana situasi ketika terjadi sebuah kejadian. Misalkan perang Badar, misalkan dituliskan. Oh, ini pasukannya di sini, kudanya digambarkan, kuda-kudanya, kemudian digambarkan para tentaranya dan sebagainya. Kemudian dijelaskan, luar biasa. Dan kami dalam 2 kali 40 menit itu nggak terasa. Karena kenapa? Wah, itu sangat seru diceritakan. Dia melempar panah seperti ini, kemudian kudanya berlari dan sebagainya diceritakan. Ya, sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, bisa nggak kita membawa sejarah ini dalam pelajaran-pelajaran yang lain? Bisa nggak kita membawakan materi-materi ini sebagaimana kita membawa materi sejarah? Ya. Kan cenderungnya jangankan anak-anak, kita yang dewasa pun suka mendengar cerita, ya, suka mendengar sejarah. Pelajaran sejarah itu lebih menyenangkan daripada pelajaran matematika, Ustaz. Betul ya? Karena sejarah. Atau bisakah sejarah ini kita bawakan dalam tahfiz misalkan? Kan dalam matematika 1 itu seperti tongkat, 2 itu seperti bebek, 3 seperti apa Ustaz? 3 itu seperti apa? Oh, burung terbang ini. Ini kan dibawa kepada cerita semua. Bagaimana kita menghadirkan sebuah pelajaran seakan-akan itu nyata di depan anak-anak. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan ayat-ayat tentang nikmat, itu seakan-akan para sahabat itu nyata di depan mereka.
Ketika Nabi mendapatkan ayat-ayat tentang neraka, maka semua gambaran neraka dan azab-azabnya itu nyata di hadapan para sahabat. Oleh karena itu mereka menangis. Ya, mereka menangis. Ya, tapi kita tidak perlulah membuat anak-anak ini menangis. Harus sampai mereka menangis itu tidak perlu. Yang penting ya menarik saja gitu. Tahfiz juga seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku, kita buatkan satu cerita, ayat pertama nyambung dengan ayat yang kedua, ayat yang kedua nyambung dengan ayat yang ketiga, ayat yang ketiga nyambung dengan ayat yang keempat. Jadi kisahnya itu nyambung. Ya. Mungkin saya juga sudah pernah ceritakan di sini. Salah satu metode dalam menghafal apapun yang kita hafal, menghafal Al-Quran, menghafal mufradat bahasa Arab, menghafal bahasa Inggris, menghafal rumus matematika, menghafal kaidah nahwu, jadikan materi-materi itu sesimpel mungkin, ya, sesederhana mungkin. Nah, ini kan tugas berat kita sekarang, misalnya kita menyederhanakan sebuah materi. Ini ilmu nahwunya sudah berat ini, maka kita tidak bisa menyederhanakan. Bahasa Arabnya sudah berat tapi tidak bisa disederhanakan. Matematika yang sudah berat tidak bisa disederhanakan. Seperti itu. Jadikan dalam sebuah cerita itu insya Allah mudah kita hafal. Jangankan anak-anak, kita juga mudah untuk menghafal. Hari ini hafal 15 mufradat misalkan. Jam itu saatun. Dinding itu haitun atau jidarun. Lantai itu bilatun. Atap itu sakfun. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi, papan tulis itu saburatun. Ayat pertama itu tentang saatun, ayat yang kedua itu tentang jidarun, ayat yang ketiga tentang bilatun, ayat yang keempat adalah tentang saburatun, ayat yang kelima dan terakhir itu tentang sakfun. Lalu kita rangkai dalam sebuah cerita. Saatun, anggaplah saatun bangunnya terlambat misalkan. Kemudian dia buru-buru pergi ke pasar. Sampai di pasar saatun bertemu dengan jidarun. Jidarun ini sahabat lamanya saatun. Saatun dan jidarun bersama-sama pergi ke pasar untuk membeli bilatun. Contohnya seperti itu. Ini kan tergambar, terangkai satu demi satu. Ternyata bilatun saja tidak cukup. Misalkan mereka di rumah nanti untuk membuat saburatun, maka untuk membuat saburatun ini butuh satu bahan lagi, yaitu sakfun misalkan. Ya. Jadi dibuatkan dalam satu cerita. Maka rumus apapun itu akan terasa mudah. 100 mufradat itu akan mudah kita hafal daripada kita hafal saatun. Haitun. Jidarun. Pulang sekolah, keluar dari gerbang itu sudah lupa semuanya. Ya kan, apalagi suasana panas gitu. Ya kan, mencair, katanya itu mencair. Yang tadi pelajaran ini sudah masuk di sini, karena sangat panas turun dia mencair. Pulang ke rumah mandi, sudah hanya di bawah air. Jadi daripada jidarun, sakfun, lebih baik kita jadikan sebuah cerita. Jadi beginilah Rasulullah ketika menggambarkan sesuatu, para sahabat itu sampai menangis ataupun para sahabat itu seakan-akan tersenyum. Ya, ketika Nabi menyampaikan tentang surga dan kenikmatannya, para sahabat itu seakan-akan berada di dalam surga dan kenikmatannya. Ya. Jadi begitu hebatnya Rasulullah dalam menyampaikan ilmunya kepada para sahabat. Fa'aktsara an-nasul buka hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat banyak yang menangis, ya, dan keadaan pun mencekam. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula saluni. Dan Nabi pun mengulang-ulang, bertanyalah. Faqama Abdullah bin Huzafah faqala man abi ya Rasulullah. Lalu bangunlah Huzafah, kemudian bertanya, man abi ya Rasulullah, siapakah orang tuaku, siapakah bapakku ya Rasulullah. Ya.
Siapakah bapakku ya Rasulullah? Faqala abuka Huzafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan di luar tema pun Nabi menjawab. Nabi menjawab, abuka Huzafah, orang tuamu, bapakmu itu adalah Huzafah. Falamma aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul saluni baraka Umar faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ya. Karena Huzafah ini bertanyanya sudah mulai tidak serius, ya, sudah mulai bercanda. Di dalam riwayat yang lain disampaikan bahkan Huzafah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah aku nanti di akhirat? Wahai Rasulullah, nanti aku di akhirat di neraka apa di surga? Tadi aku dengar wahai Rasulullah engkau menceritakan tentang neraka. Di manakah saya wahai Rasulullah? Di surga apakah di neraka? Nabi ingin menjawab di surga. Karena pertanyaannya seperti itu, anta finnar, bahwasanya engkau di dalam neraka wahai Huzafah. Kan jadi takut gitu. Jadi Nabi juga menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Inilah salah satu kejadian Rasulullah. Beliau menjawab sesuai dengan orang yang bertanya, sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Makanya kita dapatkan dari banyak hadis Nabi itu, ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ayu amalin afdol, misalkan, wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Yang satu dijawabnya dengan salat pada waktunya. Kemudian ada orang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Rasulullah, apa amalannya yang terbaik? Dijawabnya berbakti kepada orang tua. Ada orang lain yang bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, jihad fisabilillah. Ada lain yang bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? As-salatu ala waqtiha, misalkan. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Karena Rasulullah menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ini Huzafah ini. Ya, ini Huzafah yang orangnya sedikit humoris dan sebagainya. Maka Nabi menjawab sesuai dengan kapasitas Huzafah. Ya kan? Jadi karena pernah disebutkan Huzafah ini karena sangat humoris ya, mungkin bahasa kita humoris ya. Tapi dia iseng kepada Nabi. Itu pernah melepas ikatan unta Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi naik unta itu Nabi hampir jatuh dan Huzafah ketawa. Bayangkan. Dan Nabi sudah maklum, oh ini orangnya seperti ini. Ya, beliau tidak marah. Ya. Maka kita juga seperti itu. Anak-anak kan berbeda-beda. Ya. Maka kadang juga dijawab sesuai dengan kebutuhannya. Oh ini si fulan datang bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Yang mudah bagi dia adalah berbakti kepada orang tua, bukan jihad fisabilillah. Yang mudah bagi dia adalah jihad berbakti pada orang tua. Maka Nabi sampaikan yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Ada orang lagi yang bertanya, yang mudah bagi dia adalah jihad fisabilillah, bukan berbakti pada orang tua. Maka Nabi menjawab jihad fisabilillah. Yang lain bertanya, oh ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Yang bertanya ini lebih mudah untuk salat tepat waktu misalkan. Maka Nabi jawab salat tepat waktu. Ya. Maka kita lihat ini beda-beda jawaban Rasulullah sesuai dengan orang yang bertanya. Maka inilah Huzafah. Lalu muncullah Umar. Kita tahu bagaimana Umar. Ya. Yang sangat disegani oleh para sahabat. Faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak ingin bertanya lagi. Kami tidak ingin bertanya lagi. Radina, kami sudah ridha kepada Allah. Kami ridha Allah ini sebagai Rabb kami. Kami ridha Islam ini sebagai agama kami. Kami ridha Muhammad ini sebagai Rasul kami. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dzalika.
Jangankan para sahabat, Nabi pun terdiam. Wah, ini Umar lagi ngomong ini. Ya, karena tegasnya beliau. Fasakata Rasulullah. Nabi itu berhenti sejenak, Nabi itu berdiam sejenak. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqad 'uridat 'alayya al-jannatu wan-naru anifan fi 'urdi hadzal ha'id falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri. Lalu Rasulullah diam sebentar. Yang bertanya sudah ada satu orang, kemudian yang menutup pertanyaan juga sudah ada satu orang. Ditutup oleh siapa? Oleh Umar. Wahai Rasulullah, kami tidak ingin bertanya lagi. Kami sudah ridha wahai Rasulullah. Kami sudah ridha kepada Allah, kami sudah ridha kepada Engkau wahai Rasulullah, dan kami sudah ridha kepada Islam. Lalu Nabi berdiam sejenak. Kemudian beliau menyampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, laqad uridat alayya al-jannatu wan-naru anifan fi 'urdi hadzal ha'id. Nabi menyampaikan, Allah telah memberikan gambaran surga dan Allah telah memberikan gambaran neraka kepadaku anifan, baru saja, fi ardi hadzal ha'id, melalui dinding-dinding masjid kita ini. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah melihatnya sendiri, seakan-akan Rasulullah mendengarnya sendiri. Kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat. Ya. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri, maka aku tidak pernah melihat kebaikan, tidak pernah melihat keburukan sebagaimana yang aku lihat pada hari ini. Karena semua keburukan itu ada di dalam neraka dan azab-azabnya, dan segala kebaikan itu ada di dalam surga dan segala kenikmatannya. Ya. Jadi seperti itu. Maka saat ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah salah, kita ulangi lagi, kalau kita ingin memulai satu pertemuan, kita memulai sebuah kelas dengan sebuah pertanyaan, kemudian kita juga menjawab pertanyaan itu sendiri, ataupun kita lemparkan kepada anak-anak agar mereka mau bertanya. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak ini tidak menganggap bahwasanya pertanyaan itu untuk menguji mereka. Tidak, bahwasanya pertanyaan itu salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk menguji. Oh, ini yang bisa jawab, nanti ini yang nggak bisa jawab, enggak. Ya, tapi untuk mendapatkan ilmu. Summa rawa Muslim an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala qalat ummu Abdullah bin Huzafah li Abdullah bin Huzafah. Oh, ini lanjutannya. Masya Allah. Ternyata pertanyaan Huzafah tadi berbuntut panjang. Qalat ummu Abdullah bin Huzafah li Abdullah bin Huzafah. Orang tua Huzafah, ibunya Huzafah, ini tidak senang dengan pertanyaan Huzafah tadi. Dia bertanya kepada Huzafah, "Ma sami'tu bibnin qattun a'aqqa minka." Wahai Huzafah, aku tidak pernah mendengar satu anak pun yang lebih durhaka, aku yang lebih durhaka daripadamu wahai Huzafah. Anak mana yang berani bertanya kepada Rasulullah tentang nasabnya, tentang bapaknya? Ini kan secara tidak langsung ingin bertanya, wahai Rasulullah, aku lahir tanpa seorang bapak, wahai Rasulullah. Silakan. Wahai Rasulullah, ibuku ini tidak tahu suaminya di mana gitu. Ini kan sama seperti membuka aib orang tuanya gitu. Ini si Huzafah. Lalu ibunya tidak terima dengan pertanyaan Huzafah. Dia sampaikan, "Masami'tu bibnin," aku tidak pernah mendengar satu anak pun, "A'aqu minka," yang lebih durhaka darimu wahai Huzafah.
Padahal Huzaifah kan tadi bercanda. Tidak ada yang bertanya. Kan kita pernah itu. Ya. Ketika suasana tegang, tidak ada satu orang bertanya, ada muncul satu yang dia bercanda, nanya, tujuannya tidak untuk bertanya, hanya untuk untuk bercanda. Ya kan, karena tidak. Nah, Huzaifah seperti ini, ibunya nggak senang. Aaminta an takuna ummaka qad faraqat ba'da ma tufariqu nisa'u ahli jahiliyah. Intinya ibunya Huzaifah ini bertanya kepada Huzaifah, apakah engkau menganggap ibumu ini sama seperti ibu-ibu yang lain yang ada pada zaman jahiliyah? Mereka melahirkan anak tanpa ada kejelasan siapa orang tuanya, siapa ayahnya, siapa bapaknya. Bahkan orang jahiliyah pun tidak bertanya kepada Rasulullah, siapa bapakku? Tapi engkau bertanya. Ya. Fatafdahaha ala a'yunin nas, lalu engkau membuka rahasia, lalu engkau engkau menyebarkan aib di depan manusia. Faqala Abdullah bin Huzaifah, wallahi law alhaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'abdin aswada lalahaqtuhu. Dia katanya, wahai ibu, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya suamimu adalah seorang budak yang hitam dan jelek, maka aku pun akan ridha. Seandainya orang tuaku, seandainya bapak aku adalah seseorang yang berkulit hitam dan seorang abdun, seorang hamba, maka aku ridha. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Padahal Huzaifah ini kulitnya putih dan dia orangnya ganteng. Padahal dia ini hanya ingin bercanda. Jadi bolehlah kita bercanda sedikit-sedikit dalam belajar. Ya. Biar nggak apa kali Ustaz ya. Ini sedikit lagi. Falamma aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an yaqul saluni, baraka Umar bin Al-Khattab ala rukbatayhi. Di dalam riwayat yang lain disampaikan, ketika Nabi menyampaikan saluni, tanyalah kepadaku, lalu Umar ini berlutut, artinya beliau meminta maaf mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini tidak ada lagi yang ingin bertanya, mohon maaf kalau kami ini adabnya tidak bagus wahai Rasulullah. Lalu beliau itu berlutut di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Jadi dalam riwayat yang lain disampaikan bahwasanya Umar bin Khattab ini berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwasanya kami sudah ridha, tidak ada lagi pertanyaan. Kami sudah cukup wahai Rasulullah. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dzalika, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi laqad urida alayya al-jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal haiti falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya telah diturunkan kepadaku bagaimana gambaran surga dan neraka, ya, seakan-akan tergambarkan pada dinding masjid ini bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyari, dan belum pernah aku melihat kebaikan-kebaikan sebagaimana yang ditampakkan pada hari ini, ataupun belum pernah aku melihat keburukan-keburukan sebagaimana yang ditampakkan pada hari. Artinya puncak kebaikan kita itu adalah surga, dan puncak keburukan kita itu adalah neraka. Ya. Maka lihatlah bagaimana Nabi ini, beliau tidak malu untuk memulai dengan sebuah pertanyaan, atau bahkan beliau juga menjawabnya
sendiri. Ataupun beliau mempersilahkan kepada para sahabat untuk bertanya. Dan ini mungkin sebagian sudah sering kita lakukan, dan ini sebagian mungkin sudah sering kita contohkan gitu. Ya. Setiap di akhir kelas kita ada yang bertanya atau tidak, berarti ini kita sudah mencontoh dari Nabi. Ataupun ketika kita memulai sesuatu dengan pertanyaan, lalu kita jawab sendiri dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, kita tanya sendiri, kemudian kita jawab sendiri. Jadi anak-anak itu bisa belajar dari sebuah pertanyaan. Jadi tidak harus diberikan ini, ditransfer terus, diisi terus, tapi sekali-sekali bertanya. Mereka belajar dari pertanyaan. Ada banyak pertanyaan itu, Zaza. Ya. Kalau dalam bahasa jurnalis itu ada 5W 1H gitu ya. Nah, W yang pertama apa? What? What itu apa? Kemudian who itu siapa ya? Who. Kemudian W yang selanjutnya when, where, apalagi why. 1H how. Dan pertanyaan yang paling penting itu adalah why. Why? Apa? Kenapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kenapa 1 ditambah 1 itu jadi 2 gitu? Ya, jangan bilang, oh sudah seperti itu, dari sananya sudah seperti itu. Ya. Oh, pohon kurma daunnya tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh daunnya? Kemudian dari situ kita belajar mencari alasan-alasannya, mencari sebab-sebabnya dan sebagainya. Ya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Pertanyaan yang paling baik kita tanyakan adalah dimulai dengan why. Dimulai dengan limaza. Kenapa? Bukan di mana, siapa, kapan, ini apa dan sebagainya, tapi mulailah dari kenapa. Tanya Ustazah, kenapa burung itu bisa terbang? Kenapa ikan itu bisa berenang? Kenapa pesawat itu bisa terbang? Kenapa pohon itu bisa tumbuh? Oh, karena ada Allah misalkan. Ya, karena kuasa Allah dan sebagainya. Iya. Kenapa? Hatiran nanya, kenapa anak bayi itu lahir gitu kan? Masya Allah, saya bingung jawabnya Ustazah. Kelas 1 dia tanya gitu, Ustaz, kenapa ini? Ini kan kuasa Allah. Saya bilang, Allah sudah menakdirkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana kali ini, ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada faedah bagi kita semuanya. Yang pasti pada hari ini, ya, kita ada 10 menit lagi nih Ustazah. Ini saya ulang lagi nih, bagi yang ingin bertanya silahkan. Tapi jangan bertanya siapa bapak saya, wahai Ustaz. Yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang nggak bisa kita jawab, tidak kita jawab. Ada 10 menit. Silakan Ustaz. Di luar tema ini juga nggak apa-apa Ustaz. Iya. Penasaran, bukan ingin bertanya. Ini kalau nggak bisa saya jawab Sabtu depan ya. Baik Ustaz, saya penasaran sehingga saya ingin bertanya Ustaz. Jadi itu kan kalau dari dengar cerita tadi Ustaz, kan Rasulullah itu kan memberi taklim itu kan untuk sahabat-sahabatnya ya, yang kategori usianya itu mungkin dari atau udah dewasa gitu ya Ustaz. Nah itu yang Rasulullah itu anak-anak ngapain sih Ustaz? Anak-anak usia SD ini seperti yang saat ini ada di sekolah itu ngapain aja gitu. Terus satu pertanyaan, terus tanya juga sebenarnya banyak Ustaz ini, cuma
Satu lainnya bagian pertanyaan yang kedua Ustaz. Itu kan kalau anak-anak itu Ustaz, mungkin kalau kita orang dewasa itu udah banyak yang ngerti ya. Ada pertanyaan gitu, tanyalah yang relevan sama topik gitu. Tapi kalau anak-anak ini nih, sepengamatan saya, kalau dikasih kesempatan bertanya, mereka bertanya Ustaz, cuma kadang nggak relevan memang sama pelajarannya. Gitu. Nah, terus tugas sebagai pendidik itu gimana? Kita layani kan pertanyaan mereka gitu kan? Atau kita diamkan saja atau gimana gitu? Karena kan memang kadang-kadang anak-anak itu kan punya rasa perasaan yang tinggi ya terhadap banyak hal gitu. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini menarik ini. Ya. Bagaimana kondisi anak-anak pada zaman Nabi? Jadi dalam bayangan kita seakan-akan ketika Rasulullah di Madinah itu seakan-akan orangnya itu sudah dewasa semua. Ya kan? Seakan-akan sudah dewasa semua. Padahal di sana masih banyak anak-anak. Ya, ada anak-anak. Dan mereka ngapain? Apakah mereka sekolah atau gimana? Ada SD-nya atau gimana? Ya kan? Ya. Jadi mereka itu ada seperti halakoh-halakoh kita. Ya. Dan mereka kebanyakan diajarkan oleh orang tua mereka masing-masing. Karena orang tua mereka itu paham terhadap agama. Kita bayangkan seandainya para orang tua sekarang ini seperti orang tua pada zaman Nabi, mungkin sekolah kita tutup Ustaz. Ya kan? Sekolah kita tutup. Ya. Makanya salah satu alasan ini, mohon maaf, kenapa zaman dulu mungkin zaman para sahabat kenapa tidak ada peringatan ini, kenapa tidak ada peringatan itu, karena anak-anak itu tahu semua. Orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana perang Badar. Itu sebagaimana mereka menghafalkan surat Al-Fatihah, sebagaimana mereka menghafalkan surat Al-Ikhlas. Jadi di rumah-rumah mereka itu ada halaqah untuk anak mereka. Makanya antum harusnya nggak di sini saya sampaikan. Maksudnya antum kalau anaknya sekolah di SD negeri misalkan nggak masalah. Asalkan antum di rumah bisa mengajarkan apa yang diajarkan oleh SD-SD itu yang lain. Jadi anak-anak di sana mereka belajar juga di masjid, belajar juga di rumah mereka. Yang mengajarkan mereka siapa? Itu para orang tua mereka. Makanya sanad keilmuan mereka itu kadang-kadang kita dapatkan ini dari bapaknya, ini dari kakeknya, ini ya kan? Bukan dari gurunya, kebanyakan dari siapa? Dari orang tuanya. Kita bisa nggak kayak gitu, Ustaz? Insyaallah. Itulah. Makanya kita sekarang mengambil peran orang tua yang ada di rumah gitu. Ya kan? Anak-anak banyak di Madinah itu, anak-anak banyak. Apakah mereka bermain? Mereka bermain juga. Mereka bermain juga dan mereka juga ada halaqahnya di mana? Di rumah. Nabi sering melihat anak-anak yatim bermain-main di sekitaran Masjid Nabawi. Nabi sering bertemu dengan anak-anak di Madinah. Ya. Jadi jangan yang kita bayangkan itu, oh zaman Nabi itu orangnya sudah tua-tua semua, sudah berjenggot semua, kemudian sudah tua, syekh semua. Ada juga anak. Ketika hijrah itu banyak juga anak-anak. Nah, jadi mereka belajar. Maka saya sampaikan lagi, seandainya ada orang tua yang sekolahkan anaknya di negeri. Ini ada yang sebagian curhat gitu, Ustadz anak saya nggak lulus di sini, di sana juga nggak lulus Ustadz. Akhirnya anak saya ke SMP 3 misal contoh ini. Ya. Akhirnya anak saya ke SMP 1 misalkan, kebanyakan ke SMP 3. Kemudian saya sampaikan, bapak dan ibu harus bisa mengajarkan, harus jadi seperti ustazah di SD IT atau di SMP IT. Apa yang mereka ajarkan di sekolah, bapak ajarkan di rumah. Ya. Nah, kalau itu bisa, ya nggak usah sekolahkan ke IT juga nggak apa-apa. Kalau nggak lulus, saya bilang. Ini kadang ke si IT ini nggak lulus, udah 3 sekolah, 1 pun nggak ada yang lulus. Gimana mau lulus anaknya nggak bisa baca Quran misalkan? Dan sebagainya. Jadi anak-anak itu mereka tetap belajar. Tapi dari siapa? Dari orang
orang tua. Maka lihatlah sanad keilmuan mereka itu rata-rata an abihi, dari orang tuanya, kemudian dari kakeknya, dan terus seperti itu. Kemudian apakah anak-anak ini kalau mereka bertanya yang tidak relevan dengan tema misalkan, apakah kita jawab? Mohon ustadz dan ustazah dijawab. Kenapa seperti itu? Kalau nggak antum jawab, pertanyaan itu akan ditanyakan kepada kami di rumah. Karena dia nggak selesai, rasa penasarannya itu tidak terpuaskan. Kalau di sekolah nggak dijawab, dia pasti akan tanyakan nanti di rumah. Umi tadi ada seperti ini ya, Uminya bingung. Ya kan? Maka mohon dijawabnya sesuai dengan karakter anak masing-masing. Kalau misalkan jawabnya dengan sedikit bercanda, maka pertanyaan bercanda, maka jawabnya juga jangan terlalu serius. Kalau memang dia bertanya serius, maka jawablah dengan serius. Kan seperti itu. Ya Ustaz, saya mohon dijawab. Ya, lebih kurang kayak gitu Ustaz. Ada yang lain? Insya Allah nih, Ustaz Bandu. Kayaknya saya bakal dapat PR nih Sabtu depan nih. Ya, fadhol Ustaz. Sebenarnya saya mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi pertanyaan gini. Saya pernah baca satu hadis riwayat dari Ibnu Majah atau Imam At-Tirmidzi, bahwasanya sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana ketika berjumpa dengan saudara kemudian dengan membungkuk, maka Rasul jawab tidak boleh membungkuk. Kemudian mencium atau berpelukan maka tidak boleh. Yang boleh redaksinya kurang lebih salaman saja, ataupun hadis-hadis yang tentang itu, tentang sujud nggak boleh kepada manusia atau yang berkaitan dengan itu. Tadi antum bilang tentang bahwasanya Umar bin Khattab berlutut di hadapan Rasulullah. Ini gimana Ustaz? Karena ini nampaknya merembet ke biasa tradisi orang Jawa kan sungkeman. Ya pasti nggak mungkin anak itu berniat sujud kepada orang tuanya, tapi sampai ke situ. Bagaimana cara menyikapi ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya. Ini masalah kita menghormati dan sebagainya. Apakah itu akan termasuk kita menuhankan seseorang ataupun kita menuhankan sesuatu dengan cara seperti itu? Yang boleh hanya bersalaman gitu ya. Nah, ini para ulama melihat tidak secara zahirnya. Kalau kita menghormati seseorang sama seperti kita sholat, batasnya. Ruku kita itu seperti apa? Ruku yang sempurna itu ketika tangan kita menyentuh lutut ini misalkan. Ya. Kalau kita menghormati seseorang sama seperti kita sempurna ruku kita, maka ini sama dengan kita menuhankan seseorang. Ataupun kita bersujud kepada orang sama gerakan kita sebagaimana kita bersujud kepada Allah. Sujud sama dengan gerakan bersujud, maka ini tidak boleh. Gerakan ruku tidak boleh, gerakan sujud juga tidak boleh. Tapi kalau membuku untuk tidak seperti orang ruku, tidak seperti orang sholat, mungkin sepertiganya atau setengahnya atau seperempatnya atau seperempat seperti ini misalkan, maka ini tidak masalah. Ya, bukan berarti kita menuhankan seseorang selama tidak seperti orang yang sedang ruku ini. Ruku gimana? Ruku kan seperti ini, tangan kita nempel ke lutut kita. Ya, maka hanya sekedar menghormati. Kemudian dengan niat kita tidak menuhankan dia, hanya menghormati, ya nggak apa-apa. Ya. Orang Arab itu cipika cipiki, bukan nunduk lagi, sudah nunduk cipika cipiki 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan ini dilakukan oleh seperti itu, memuliakan saudara kita. Ya.
Maka di situ dijelaskan bukan berarti Umar ini berlutut itu bukan berlutut seperti menyembah. Ya. Itu hanya untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun tidak dengan bentuk sujud, tapi kita ingin menyembah Dia, maka itu dilarang. Walaupun tidak dalam bentuk ruku misalkan. Kalau dengan niat untuk menyembah, tapi kalau kita tidak niat untuk menyembah, maka batasnya itu adalah rukunya. Ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi jangan membuku kepada orang sampai kita seperti orang yang ruku di dalam sholat ataupun seperti orang yang sujud di dalam sholat. Ruku aja nggak boleh, apalagi sujud. Ya. Allahu a'lam. Mungkin lebih jelasnya nanti Sabtu depan kita ini. Ya. Baik, sudah lebih dari 5 menit. Ya. Dan inilah faedah yang bisa kita dapatkan hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan juga mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selama ini hal-hal yang baik yang kita dapatkan, yang sudah kita praktekkan, ini kita teruskan, kita lanjutkan. Adapun ada hal-hal yang lebih baik lagi, maka kita ambil yang lebih baik. Ya, karena kaidah kita adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Hal-hal yang sudah baik ini kita jaga. Adapun kalau kita mendapatkan yang lebih baik, ini maka tidak masalah dalam urusan kita mendidik anak-anak kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah berhadir. Sekali lagi terima kasih yang sudah berhadir. Jujur saya hari ini sangat senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan antum-antum ini, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.